네, 오늘 사실 어떻게 보면 심리적으로 좀 힘든 상황이지만 우리 선수들이 경기장 안에서 자신감 있게 Bikin publik naik darah. Media Vietnam doakan timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bikin publik naik darah. Media Vietnam doakan timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Media Vietnam, Soha, turut mengamati langkah timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai negara rival, mereka tentu berharap bahwa skuad Garuda tidak akan melangkah jauh dalam ajang tersebut. Salah satu artikel dari Soha, Fan bahkan mengungkapkan harapan bahwa timnas Indonesia akan menjadi bulan-bulanan dari Arab Saudi pada laga perdana. Mereka berharap pasukan Shin Tae-yong mengalami nasib serupa dengan timnas Vietnam yang sebelumnya juga dikalahkan oleh Arab Saudi. Media tersebut menyoroti absennya 5 pemain kunci, yang menurut mereka akan membuat timnas Indonesia kesulitan menghadapi Arab Saudi. Situasi ini membuat Soha, Fan yakin bahwa Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya akan takluk di tangan Green Falcon. Artikel itu juga menyebutkan bahwa pelatih Shin Tae-yong telah memanggil 5 pemain baru untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan hilangnya 5 bintang, Indonesia akan dengan mudah jatuh ke situasi yang sama seperti Vietnam di kualifikasi Piala Dunia, tulis Soha, Fan. Mereka kehilangan 5 pemain kunci, yang membuat tim Indonesia menghadapi kesulitan besar menjelang laga melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia. Tambah mereka, kurangnya pilar, terutama di lini pertahanan, dinilai membuat timnas Indonesia menghadapi banyak kekhawatiran menjelang pertemuan dengan Arab Saudi. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Shin Tae-yong dijadwalkan akan menghadapi Arab Saudi pada laga perdana Grup C, Jumat, 6 September 2024. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah prediksi media Vietnam yang mengatakan timnas Indonesia akan jadi bulan-bulanan Arab Saudi sudah benar? Mengingat, Arab Saudi adalah raksasa Asia yang merupakan langganan Piala Dunia. Ditambah lagi, fakta Indonesia sebenarnya belum solid-solid banget. Terbukti di putaran kedua, Indonesia selalu kalah lawan Irak. Dibantai Jepang dan Australia di Piala Asia Senior kemarin. Timnas Indonesia hanya mampu mengalahkan Vietnam dan Filipina yang nyatanya adalah negara Asia Tenggara. Itu pun timnas Indonesia sangat kesulitan mengalahkan dua negara tersebut? Atau justru, timnas Indonesia akan mampu mengalahkan Arab Saudi? Mengingat komposisi skuad timnas Indonesia udah sangat mewah dan berbeda dari sebelumnya. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo ST, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Ayo Garuda, buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Ronde 3 sudah di depan mata. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini mencerminkan rivalitas yang kuat antara Indonesia dan Vietnam dalam sepak bola. Media Vietnam, seperti Soha, Fan, tampaknya memanfaatkan momen absennya beberapa pemain kunci timnas Indonesia untuk meremehkan peluang skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, pandangan tersebut juga bisa memotivasi timnas Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka bisa tampil kompetitif meski tanpa beberapa pemain inti. Dalam sepak bola, seringkali prediksi di atas kertas tidak selalu berbanding lurus dengan hasil di lapangan.
Ketangguhan mental dan strategi yang tepat dari pelatih Shin Tae-yong bisa menjadi faktor penentu dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Di sisi lain, penting bagi publik dan media Indonesia untuk tetap mendukung timnas tanpa terpengaruh oleh opini negatif dari luar. Hal ini bisa menjadi momen bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi Asia, bahkan di tengah tekanan dan prediksi yang tidak menguntungkan. Kabar duka teman-teman. Daftar 3 pemain absen lawan Arab Saudi, timnas Indonesia pincang dalam laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Tim nasional Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam pertandingan pertama grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada hari Jumat, 6 September 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, belum mengumumkan secara resmi daftar pemain yang akan dipanggil melalui laman PSSI, namun, beberapa pemain dipastikan absen dalam pertandingan melawan Arab Saudi. 1. Justin Hubner. Justin Hubner dipastikan absen melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu. Bek tim U21 Wolverhampton ini mendapatkan kartu kuning saat menghadapi Vietnam dan Filipina. Ia baru bisa bermain kembali pada laga kedua melawan Australia. 2. Martin Paes. Martin Paes telah resmi membela timnas Indonesia setelah memenangkan sidang di Court of Arbitration for Sport, CAS. Namun, ia tidak bisa bermain melawan Arab Saudi karena pendaftaran pemain telah ditutup. Iya benar, Martin Paes tidak bisa bermain melawan Arab Saudi karena pendaftarannya sudah ditutup, kata Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, saat dihubungi pada Kamis, 22 Agustus 2024. Meski demikian, kiper FC Dallas ini tetap akan dibawa ke Arab Saudi dan kemungkinan akan bisa bermain saat melawan Australia. 3. Jordi Amat tidak akan dibawa dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia karena cedera. Pelatih Shin Tae-yong sedang mencari pengganti untuk Jordi Amat. Persiapan tim sangat baik, namun hanya Jordi yang mengalami sedikit masalah, ujar Shin Tae-yong kepada media pada Jumat, 23 Agustus 2024, di Jakarta. Saat pertandingan Liga di Malaysia, Jordi mengalami cedera yang belum pulih, sehingga harus istirahat selama 4 pekan ke depan. Saya sudah berbicara dengan Jordi dan telah memutuskan untuk mencari penggantinya, tambahnya. Sementara itu, timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 10 September 2024. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia menjelang pertandingan melawan Arab Saudi menunjukkan beberapa tantangan signifikan. Kehilangan pemain kunci seperti Justin Hubner, Martin Paes, dan Jordi Amat jelas akan mempengaruhi kekuatan tim, terutama dalam laga penting seperti ini. Absennya Justin Hubner karena akumulasi kartu memperlihatkan pentingnya menjaga disiplin di lapangan, terutama di kualifikasi besar seperti Piala Dunia. Sementara itu, kasus Martin Paes yang tidak bisa bermain karena masalah administratif menunjukkan bahwa pengelolaan pendaftaran pemain juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan lebih seksama oleh tim manajemen. Cedera Jordi Amat menjadi pukulan berat, mengingat pengalamannya yang dibutuhkan di lini belakang. Cedera yang belum pulih menunjukkan pentingnya manajemen kebugaran pemain, terutama ketika mereka bermain di kompetisi yang berbeda. Secara keseluruhan, situasi ini menuntut pelatih Shin Tae-yong untuk memutar otak dan mencari solusi yang tepat agar tim tetap kompetitif. Mencari pengganti yang tepat dan memaksimalkan potensi pemain yang ada akan menjadi kunci dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan selanjutnya melawan Australia. Ini juga menjadi ujian besar bagi kedalaman skuad timnas Indonesia dan kemampuan mereka untuk beradaptasi di situasi sulit. Cerita ST kepada media Korea Selatan. Betapa terkejutnya Shin Tae-yong saat pesta ulang tahun Erick Thohir. Kepada orang Korea bilang gini. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih tim nasional Indonesia,
Shin Tae-yong, berbagi cerita tentang momen tak terlupakan saat perayaan ulang tahun Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hubungan antara Shin Tae-yong dan Erick Thohir memang sangat erat, terutama setelah keduanya mulai bekerja sama untuk meningkatkan prestasi timnas Indonesia. PSSI telah mengonfirmasi bahwa Shin Tae-yong menandatangani kontrak baru dengan mereka yang berlaku hingga 2027. Pengumuman ini disampaikan pada Jumat, 28 Juni 2024. Kesepakatan ini sebenarnya telah dicapai sejak Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indonesia U23 lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 pada April 2024. Namun, penandatanganan kontrak baru tersebut tertunda hingga setelah timnas Indonesia tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2024. Rumor sempat beredar bahwa Shin Tae-yong, yang sukses membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023, menjadi incaran sebagai pelatih baru tim nasional Korea Selatan. Namun, rumor ini langsung ditepis setelah pada 28 Juni 2024, Erick Thohir membagikan foto dirinya bersama Shin Tae-yong yang menandatangani kontrak baru. Dengan kontrak baru ini, Shin Tae-yong dipastikan akan memimpin timnas hingga Piala Asia 2027. Dalam sebuah podcast terbaru di kanal YouTube Yoon Cheon-jae, Shin Tae-yong menceritakan pengalamannya saat menghadiri perayaan ulang tahun Erick Thohir. Host podcast tersebut sangat kagum dengan prestasi Erick Thohir, yang selain menjadi Ketua Umum PSSI dan Menteri BUMN, juga merupakan pemilik klub Oxford United dan mantan Presiden Inter Milan. Shin Tae-yong kemudian mengungkapkan bahwa ia dan Erick Thohir lahir pada tahun yang sama. Dia juga bercerita tentang suasana perayaan ulang tahun Erick Thohir pada tahun sebelumnya. Hari itu adalah ulang tahunnya, dan saya tidak mengingat semua tamu yang hadir. Tetapi ada Roberto Carlos dan banyak atlet terkenal lainnya, ujar Shin Tae-yong. Salah satu host podcast terkejut mendengar bahwa Roberto Carlos, legenda sepak bola Brasil dan Real Madrid, hadir di acara tersebut. Benar, ada sekitar 7 atlet terkenal dunia yang hadir, termasuk Carlos, kata Shin Tae-yong. Kami semua merayakan pesta ulang tahun tersebut, dan meskipun saya tidak ingat semua nama, mereka semua adalah pemain terkenal, tambahnya. Sebagai informasi, Erick Thohir merayakan ulang tahunnya yang ke-53 bersama para legenda sepak bola dunia, termasuk Roberto Carlos, Marco Materazzi, Eric Abidal, Juan Sebastian Veron, dan Giorgos Karagounis. Shin Tae-yong juga mengungkapkan kedekatannya dengan Erick Thohir. Erick selalu mengundang saya jika ada acara penting apapun, jelas Shin Tae-yong, menambahkan bahwa hubungan mereka sangat dekat, seperti keluarga. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan hubungan yang sangat dekat dan harmonis antara Shin Tae-yong dan Erick Thohir, yang bisa menjadi faktor penting dalam kesuksesan tim nasional Indonesia. Keakraban seperti ini bisa memberikan dampak positif bagi tim, karena komunikasi yang baik antara pelatih dan pemimpin federasi sepak bola biasanya menghasilkan dukungan yang lebih kuat terhadap pelatih dalam menjalankan program dan strateginya. Perpanjangan kontrak Shin Tae-yong hingga 2027 menunjukkan kepercayaan besar PSSI terhadapnya, yang didasari oleh keberhasilannya membawa tim nasional mencapai prestasi yang signifikan, seperti lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan perempat final Piala Asia U23 2024. Hal ini juga memberi stabilitas bagi timnas Indonesia, yang akan memasuki berbagai kompetisi penting dalam beberapa tahun ke depan. Namun, situasi ini juga mencerminkan tekanan yang dihadapi oleh Shin Tae-yong, baik dari harapan publik Indonesia maupun spekulasi tentang ketertarikan dari negara lain seperti Korea Selatan. Keputusan Shin Tae-yong untuk tetap bersama Indonesia dan menandatangani kontrak baru setelah rumor beredar menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan proyek pengembangan tim nasional Indonesia secara keseluruhan. Situasi ini menggambarkan sinergi yang kuat antara pelatih dan pimpinan PSSI, yang bisa menjadi kunci untuk mencapai lebih banyak kesuksesan di masa depan. Namun, tantangan ke depan tetap ada, terutama dalam menjaga konsistensi performa dan memenuhi ekspektasi tinggi dari berbagai pihak. Dalam situasi apapun, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan belajar. Jangan takut pada tekanan atau rintangan yang menghadang, karena di balik setiap kesulitan ada kesempatan untuk menunjukkan kekuatan sejati dan tekad yang tak tergoyahkan. Teruslah berusaha dan percaya pada kemampuan diri. Ketika Anda berkomitmen sepenuhnya dan bekerja dengan hati, hasil yang luar biasa akan mengikuti.
Setiap langkah maju, sekecil apapun, membawa Anda lebih dekat pada tujuan. Tetaplah fokus, jaga semangat, dan ingat bahwa perjalanan menuju sukses tidak selalu mudah, tapi pasti sepadan. Anda memiliki potensi untuk mencapai apapun yang Anda impikan. Teruslah melangkah dengan keyakinan. Tanggapan jujur Coach Justin soal kualitas Martin Paes jelang debut di Timnas Indonesia. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Tanggapan Coach Justin tentang kualitas Martin Paes, pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia. Pandit sepak bola ternama, Coach Justin, memberikan pandangannya mengenai kualitas Martin Paes, kiper naturalisasi terbaru yang akan segera menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Setelah melalui proses naturalisasi yang panjang dan tidak mudah, Martin Paes akhirnya resmi bergabung dengan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi bahwa Martin Paes kini telah sah menjadi bagian dari skuad Garuda sebagai kiper baru. Kami yakin bahwa Martin Paes akan membawa dampak positif bagi tim dan membantu Indonesia meraih prestasi yang lebih baik, ujar Erick Thohir. Namun, debut Martin Paes di Timnas Indonesia tampaknya harus ditunda hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiper FC Dallas ini baru bisa diturunkan saat Indonesia menghadapi Australia pada 10 September di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Dalam laga perdana melawan Arab Saudi, Martin Paes belum bisa bermain karena terbentur aturan AFC, di mana pendaftaran skuad telah ditutup pada 5 Agustus. Proses peralihan status dari KNVB ke PSSI baru selesai dan diumumkan secara resmi pada 18 Agustus. Coach Justin, yang mengaku sering menyaksikan permainan Martin Paes saat bermain di FC Utrecht, memberikan penilaiannya. Dia kiper yang sangat bagus, namun sempat mengalami cedera. Setelah itu, penggantinya juga tampil bagus sehingga Paes menjadi cadangan, ungkap Justin dalam sebuah wawancara di YouTube Jebret Media TV. Setelah pindah ke Major League Soccer, MLS, dan bergabung dengan FC Dallas, Martin Paes tetap menunjukkan kualitasnya. Menurut saya, dia kiper yang memang bagus. Jika dibandingkan dengan kualitas kiper yang kita punya, Paes jauh lebih baik, jelas Coach Justin. Justin juga menyebutkan bahwa Hernando Ari, salah satu kiper Timnas Indonesia, menyambut positif kedatangan Martin Paes. Hernando tidak mempermasalahkan hal ini, bahkan dia merasa bisa belajar banyak dari Paes, kata Justin. Menurut Coach Justin, dengan kehadiran Martin Paes, kiper-kiper Indonesia akan mendapatkan ilmu yang setara dengan standar internasional. Justin juga menyoroti bahwa jangkauan Martin Paes lebih unggul dibandingkan dengan kiper-kiper saat ini di Timnas Indonesia. Ketika berbicara di level Asia, semua orang ingin Indonesia ikut Piala Dunia, termasuk PSSI, netizen, dan pemain. Untuk itu, standar kita harus naik setara dengan negara-negara yang sering berpartisipasi di Piala Dunia seperti Australia, Jepang, Korea, Arab Saudi, Iran, dan Qatar, ungkapnya. Justin juga menekankan pentingnya fisik, tinggi badan, kekuatan, dan kecepatan dalam permainan. Dengan lawan seperti Arab Saudi dan Bahrain yang pemainnya lebih tinggi, kita membutuhkan kiper dengan jangkauan bola atas yang baik. Tambahnya, di akhir, Coach Justin menjelaskan bahwa meskipun Hernando Ari memiliki kualitas lain, ia sering kesulitan dengan bola atas. Ini bukan salah Hernando, tapi Martin Paes kini memiliki kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya, tutupnya. Lebih lanjut, situasi Martin Paes sebagai kiper naturalisasi terbaru Timnas Indonesia menunjukkan beberapa hal penting. Pertama, kualitas Paes yang diakui tinggi memberikan harapan besar bagi Timnas. Coach Justin menilai Paes sebagai kiper yang sangat bagus, dan kemampuannya dalam jangkauan dan fisik yang kuat bisa meningkatkan standar penjagaan gawang Timnas Indonesia. Namun, proses naturalisasi yang panjang dan rumit menggarisbawahi tantangan administratif yang harus dihadapi, seperti aturan pendaftaran yang menghalangi Paes untuk bermain di laga perdana melawan Arab Saudi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya koordinasi dan persiapan yang matang dalam kompetisi internasional. Kehadiran Paes juga memberikan dampak positif bagi kiper lokal seperti Hernando Ari. Interaksi antara Paes dan kiper lokal diharapkan dapat menciptakan suasana kompetisi yang sehat dan meningkatkan keterampilan semua kiper dalam tim.
Secara jangka panjang, Martin Paes diharapkan dapat berkontribusi signifikan, terutama dalam kualifikasi Piala Dunia. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan permainan di level Asia dan menghadapi lawan yang kuat akan menjadi ujian penting bagi timnas Indonesia. Keseluruhan situasi ini menawarkan kesempatan untuk perkembangan timnas dengan adanya pemain berkualitas seperti Paes, namun juga memerlukan penyesuaian dan strategi yang tepat untuk memaksimalkan potensi tersebut. Dalam situasi ini, Martin Paes dan timnas Indonesia menghadapi tantangan yang sekaligus menjadi peluang besar. Hadirnya Paes sebagai kiper baru adalah langkah positif menuju kemajuan tim. Proses panjang dan rumit yang telah dilalui untuk naturalisasi menunjukkan dedikasi dan tekad yang kuat. Ini adalah contoh nyata bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, impian dapat terwujud. Kehadiran Paes juga mengingatkan kita bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dia akan berkontribusi untuk meningkatkan standar permainan dan memberikan inspirasi bagi seluruh tim. Bagi kiper lokal seperti Hernando Ari, ini adalah kesempatan untuk belajar dari yang terbaik dan berkompetisi dengan semangat yang lebih tinggi. Dengan kerjasama, tekad, dan semangat pantang menyerah, timnas Indonesia dapat menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan yang lebih besar. Ingatlah bahwa setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju pencapaian besar. Teruslah berjuang, percaya pada kemampuan sendiri, dan dukunglah satu sama lain dalam setiap langkah yang diambil. Media Vietnam soroti kemenangan timnas Indonesia U17 atas India U17, bikin takjub. Mati kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Media Vietnam, TTO 247, mengabarkan kemenangan telak 3-1 yang diraih timnas Indonesia U17 atas timnas India U17 dalam laga uji coba yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Minggu malam, 25 Agustus 2024. TTO 247 menilai hasil ini sebagai kemenangan besar bagi timnas Indonesia U17. Indonesia meraih kemenangan besar atas tim biru dari Asia Selatan, India. Hasil ini sangat positif sebagai persiapan menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan digelar pada 19 hingga 27 Oktober 2024, tulis TTO 247 dalam judul artikel mereka. Dalam pertandingan tersebut, timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto tampil sangat baik. Sejak awal pertandingan, Mirza Firjatullah dan rekan-rekannya langsung menekan lawan. Pada menit ke-14, skuad Garuda Asia, julukan timnas Indonesia U17, sudah unggul 1-0 berkat penalti yang dieksekusi oleh Evandra Florasta. Penalti diberikan setelah Mirza Firjatullah berhasil melewati kiper lawan dan dijatuhkan oleh pemain belakang timnas India U17 di kotak penalti. Keunggulan 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Di awal babak kedua, timnas Indonesia U17 menambah keunggulan melalui Fandi Ahmad pada menit ke-50. 2 menit kemudian, timnas India U17 memperkecil ketertinggalan lewat Levis Sanminlun. Akhirnya, kemenangan timnas Indonesia U17 dipastikan oleh Mirza Firjatullah pada menit ke-62. Rencananya, pada Selasa 27 Agustus 2024 pukul 19 WIB, timnas Indonesia U17 akan kembali menghadapi India U17 di stadion yang sama. Setelah itu, pada awal September 2024, timnas Indonesia U17 akan melakukan pemusatan latihan di Spanyol. Selama berada di Spanyol, timnas Indonesia U17 akan melakoni 2 laga uji coba sebagai persiapan untuk grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan digelar pada 23 hingga 27 Oktober 2024 melawan Australia, Kepulauan Mariana Utara, dan Kuwait. Lebih lanjut, kemenangan 3-1 timnas Indonesia U17 atas India U17 menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam persiapan mereka menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kemenangan ini tidak hanya memberi kepercayaan diri kepada pemain, tetapi juga menegaskan kekuatan tim menjelang kompetisi yang lebih ketat. Penampilan solid dari Mirza Firjatullah dan rekan-rekannya, ditambah dengan strategi yang diterapkan oleh pelatih Nova Arianto, memberikan indikasi positif mengenai kesiapan tim.
Keberhasilan mencetak gol dari penalti dan permainan terbuka yang efektif menunjukkan bahwa tim ini siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Latihan intensif di Spanyol dan 2 laga uji coba di sana akan menjadi langkah penting untuk memperkuat strategi tim dan meningkatkan performa. Dengan lawan-lawan yang dihadapi dalam kualifikasi seperti Australia, Kepulauan Mariana Utara, dan Kuwait, persiapan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa timnas Indonesia U17 dapat tampil maksimal dan meraih hasil positif dalam kualifikasi nanti. Kepada timnas Indonesia U17, kemenangan besar melawan India U17 adalah langkah awal yang menunjukkan betapa kuatnya kalian. Ini adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan semangat yang kalian tunjukkan di lapangan. Setiap latihan dan setiap pertandingan adalah kesempatan untuk berkembang dan memperkuat diri. Tetap fokus pada tujuan kalian, berlatih dengan tekun, dan terus jaga semangat juang. Setiap tantangan yang kalian hadapi adalah peluang untuk belajar dan menjadi lebih baik. Percayalah pada kemampuan diri sendiri dan pada tim kalian. Jangan lupakan bahwa setiap detik di lapangan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Terus berjuang, berikan yang terbaik, dan jadikan setiap pertandingan sebagai batu loncatan menuju impian kalian. Kami semua mendukung kalian dan percaya bahwa kalian bisa mencapai yang terbaik. Semangat terus, dan buktikan bahwa kalian adalah tim yang tangguh dan penuh potensi. Kepada timnas Indonesia U17, ingatlah bahwa setiap perjalanan menuju kesuksesan dimulai dengan langkah pertama yang penuh tekad. Kalian telah menunjukkan kemampuan dan potensi yang luar biasa, dan kemenangan melawan India U17 hanyalah awal dari banyak pencapaian yang akan datang. Saat kalian melangkah ke depan, ingatlah bahwa setiap latihan, setiap strategi, dan setiap usaha kalian adalah investasi untuk masa depan. Keberhasilan tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari dedikasi dan semangat yang kalian tunjukkan di sepanjang jalan. Kalian memiliki dukungan dari seluruh negeri yang bangga dengan pencapaian kalian. Gunakan dukungan tersebut sebagai motivasi untuk terus maju, mengatasi setiap rintangan, dan memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Jangan pernah ragu pada kemampuan kalian. Setiap tantangan adalah peluang untuk membuktikan bahwa kalian adalah tim yang tak tergoyahkan. Tetaplah bersatu, teruslah berusaha, dan percaya bahwa setiap langkah yang kalian ambil mendekatkan kalian pada kesuksesan yang diimpikan. Jadilah inspirasi, berikan yang terbaik, dan raih impian kalian dengan semangat yang tak pernah pudar. Kami yakin kalian mampu mencapai hal-hal besar. Selamat berjuang dan semangat selalu. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 minggu depan. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Jadwal siaran langsung pertandingan antara Timnas Indonesia dan Arab Saudi dapat Anda temukan di bagian akhir artikel ini. Pertandingan ini merupakan laga perdana pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda, mengingat mereka akan bermain tandang melawan tim yang dianggap memiliki level yang berbeda. Meskipun demikian, Shin Tae-yong menyebutkan bahwa tantangan terbesar bagi timnas Indonesia bukanlah Arab Saudi itu sendiri. Pelatih asal Korea Selatan ini mengungkapkan bahwa tantangan sebenarnya adalah waktu persiapan yang terbatas. Shin Tae-yong juga menghadapi masalah dengan cedera Jay Itzes menjelang pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebenarnya, tantangan terbesar adalah waktu persiapan yang sangat singkat, kata Shin Tae-yong kepada media. Mungkin untuk pemain-pemain Arab Saudi tidak ada yang bermain di luar negeri. Jadi mereka bisa berkumpul dan berlatih kapan saja. Mereka sudah lebih dahulu beradaptasi dengan waktu dan cuaca. Tambahnya, selain waktu persiapan yang terbatas, adaptasi lapangan juga menjadi tantangan tersendiri. Shin Tae-yong pun mempersiapkan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Berbeda dengan mereka, kita harus datang dari luar negeri. Dari Indonesia pun kita harus berangkat. Jadi, masalah waktu, adaptasi, jet lag, dan cuaca menjadi hal yang sangat penting, pungkasnya. Lebih lanjut, situasi ini menggambarkan tantangan besar bagi timnas Indonesia dalam persiapan untuk pertandingan melawan Arab Saudi.
Waktu persiapan yang terbatas menjadi masalah utama, karena mempengaruhi kemampuan tim untuk menyusun strategi dan menyiapkan fisik pemain. Selain itu, perbedaan waktu dan cuaca antara Indonesia dan tempat pertandingan dapat memengaruhi performa tim, terutama jika mereka tidak punya cukup waktu untuk beradaptasi. Cedera Jay Itzes menambah beban, karena absennya pemain kunci dapat mengubah strategi dan dinamika tim. Di sisi lain, Arab Saudi mungkin memiliki keuntungan karena mereka tidak memiliki pemain yang bermain di luar negeri, memungkinkan mereka untuk lebih mudah beradaptasi dengan kondisi pertandingan. Secara keseluruhan, timnas Indonesia perlu mengatasi tantangan-tantangan ini dengan efektif. Penanganan waktu persiapan, adaptasi, dan pemulihan cedera pemain akan menjadi kunci untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam pertandingan ini. Timnas Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, namun ini adalah kesempatan untuk menunjukkan ketangguhan dan semangat juang yang tinggi. Meskipun waktu persiapan singkat dan berbagai kendala, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Gunakan setiap latihan dan persiapan sebagai langkah untuk membangun kekuatan dan strategi. Setiap pemain memiliki peran penting, dan keberhasilan tim bergantung pada kerja keras, kolaborasi, dan semangat yang tak tergoyahkan. Tetap fokus dan percaya pada kemampuan diri sendiri dan rekan tim. Dengan dedikasi dan usaha yang maksimal, kalian bisa mengatasi semua rintangan dan memberikan performa terbaik di lapangan. Semangat dan keberanian kalian adalah kekuatan yang tak ternilai. Berikan yang terbaik dan buktikan bahwa timnas Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Jangan biarkan tantangan membuat kalian mundur. Setiap rintangan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Ingatlah bahwa kalian bukan hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga seluruh bangsa yang mendukung dan percaya pada kalian. Hadapi setiap kesulitan dengan kepala tegak dan hati yang penuh semangat. Setiap latihan, setiap strategi, dan setiap usaha kalian adalah langkah menuju kemenangan. Kalian memiliki potensi yang luar biasa, dan sekarang adalah saatnya untuk menunjukkan kepada dunia apa yang bisa kalian capai bersama. Kalian adalah kekuatan yang tak tergoyahkan. Dukung satu sama lain, tetaplah positif, dan berikan yang terbaik di setiap kesempatan. Keberanian, kerja keras, dan tekad kalian akan membuahkan hasil. Jadikan setiap pertandingan sebagai ajang untuk membuktikan kualitas dan semangat tim. Teruslah berjuang, dan raihlah kemenangan dengan penuh kebanggaan.